Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Kitab Tasawuf halaman 7, 9 baris dari bawah, tapi bukan yang paling bawah, di atas garis. 9 baris dari yang bawah, tapi yang dari atas garis. Maka berhadap di sini. Nah, jadi yang lalu pembicaraan kita itu tentang bagaimana seseorang itu menghadapi tiap-tiap aqabah yang ada. Dia sadar dia punya Tuhan, dia harus sembah Tuhannya. Tapi dia harus kenal Tuhannya bagaimana, dan dia harus tahu cara menyembah Tuhannya bagaimana. Maka aqabah yang dihadapi adalah aqabah ma'rifah wal ilmi. Tanjakan mengenal Allah, ilmu ma'rifah, dan ilmu dalam tata cara beribadah. Nah, begitu dia hendak beribadah, sudah tahu ilmunya, sudah kenal dengan Allah, mau beribadah, dia sadari ternyata dia masih juga terus melakukan maksiat. Maka nggak layak dia ibadah di saat dia masih berlumuran dengan dosa dan maksiat. Harus taubatlah ini supaya ibadah bisa bagus. Maka dia pun berhadapan dengan aqabah taubat. Kan itu yang lalu. Nah, qala al-muallif rahimahullah, maka berhadap di sini aqabah taubat. Maka di sini dia berhadap dengan aqabah taubat. Secara bahasa taubat itu kembali. Taubat itu kembali, balik. Nah, sudah entah kemana-mana akhirnya balik. Balik kepada perintah Allah atau balik kepada jalan yang benar. Nah, taubat ini ada beberapa tingkatan. Artinya mirip-mirip. Ada orang yang taubat itu disebut dengan taib, ada yang disebut dengan munib, ada yang disebut dengan awwab. Taib, taubat, munib dari kata anaba, dan awwab. Ini semuanya mirip dengan taubat, tapi yang paling rendah itu taubat. Kalau orang taubat dengan kata taib, itu dia taubat karena takut disiksa Allah. Ingat neraka, taubatnya. Itu derajat paling rendah. Bukan takut sama Allahnya, tapi takut sama siksaan Allahnya. Ingat neraka, taubat nanti. Itu pun jadi, karena banyak orang yang tahu neraka tapi tetap lanjut saja bermaksiat. Yang kedua munib. Munib itu dia bertobat karena sudah bikin maksiat. Bikin maksiat itu sesuatu yang tak layak kepada Allah. Dia pandang Allahnya, dia bukan pandang siksanya. Nah, karena dia sudah bikin maksiat, maka dia taubat. Itu namanya munib. Nah, itu namanya munib. Nah, ada awwab. Kalau awwab ini dia bertobat karena mengharapkan selain dari Allah. Nah, kalau dia sudah melenceng saja sedikit dari Allah, dia akan langsung bertobat. Nah, jadi ini diantara tingkatan-tingkatan taubat. Nah, jadi setelah dia tahu bahwasannya dia itu banyak maksiat, dia pun berhadapan dengan aqabah taubat. Maka berkehendak ia, tiada mustahil. Tiada mustahil itu apa maksudnya? Yakni tak dapat tiada, artinya mesti. Maka berkehendak dia, artinya mesti dia kepada memutuskan dia, kepada mendapatkan atau bisa taubat dia, supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya, supaya dia sampai ke tempat yang jadi tujuannya. Kalau nggak taubat nanti nggak sampai ke tempat tujuannya. Maka mengambil ia pada yang demikian. Nah, maka mulailah dia daripada yang demikian. Mengambil itu maksudnya mulai. Maka mulai dia daripada yang demikian itu, yakni dia mulai laksanakan proses pertaubatannya dengan mendirikan taubat yang shadiqah, dengan melaksanakan taubat yang benar di dalam hukuknya. Ini di dalam hukuknya, apa hukuk itu maksudnya? Yakni rukunnya dan syaratnya. Syarat taubat ini kalau salahnya kepada Allah 3. Kalau maksiatnya hanya antara dia dan Allah, syarat taubat ini 3. Kalau seandainya maksiatnya itu kepada makhluk, syarat taubat ini 4. Kalau maksiatnya hanya kepada Allah, nah, itu yang pertama adalah al-iqla' minadz-dzunub, berhenti dari maksiatnya dulu, itulah kan. Misal
Apalah kita bilang minum minuman keras misalnya. Itu kan antara dia dan Allah saja, nggak melibatkan manusia. Dia minum khamar, maka langkah pertama untuk tobat apa yang harus dipenuhi? Berhenti minum khamarnya, itu tuh. Jangan tobat tapi masih terus sambil minum begitu. Astagfirullah, minum, astagfirullah, itu enggak, bukan tobat. Nah, jadi harus pertama iqla' minaz dzunub, berhenti dulu dari dosanya. Yang kedua, an-nadamatu min kaunihi dzamban. Penyesalan karena itu dosa. Baru sah dinamakan taubat. Kalau menyesalnya bukan karena memandang itu dosa, maka itu belum sah dinamakan taubat. Bapak tak minum-minum lagi? Oh, enggak, udah taubat aku. Kenapa bapak taubat? Kena stroke aku. Itu berarti bukan karena memandang itu dosa, tapi memandang akibat gara-gara minum aku kena stroke. Maka ini belum sah taubatnya. Kenapa bapak tak minum-minum lagi? Nggak bisa lah gabung-gabung tuh. Udah tua begini, dosa itu, masuk neraka aku nanti kalau terus. Ini baru benar nih. Nyesalnya ini baru benar. Kalau itu alasan pertama, ya sebagai apa bahasa kita? Sebagai pendorong boleh lah. Baru kemudian sadarlah bahwasannya itu dosa. Tapi jangan itu terus. Artinya kalau sehat aku balik lagi nih gitu kan. Nah, kalau seandainya aku punya penangkalnya aku balik lagi. Oh, tak main judi lagi. Biasa kumpul loh. Tobat lah, kenapa? Hampir kena grebek polisi kalau nggak diangkut aku semua. Nanti lah nunggu agak tenang lagi. Wah, gitu dah. Kalau ini bukan tobat, berarti takutnya bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada makhluk. Yang jadi alasan tobatnya bukan Allah, tapi alasan tobatnya adalah makhluk. Maka ini belum benar penyesalannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-azmu alla ya'ud, bertekad tidak akan mengulangi. Bertekad tidak akan mengulangi. Kalau diulangi batal tobatnya, maka harus tobat lagi, gitu. Seterusnya tuh. Diulangi, tobat lagi. Tapi jangan karena itu akhirnya putus asa lah. Ngapain tobat bakalan diulangi terus? Kita cari akhirnya. Mana kira-kira yang menjadi akhir? Taubat atau maksiat gitu. Maka selalu disusul tuh. Jatuh tobat lagi, jatuh tobat lagi, jatuh tobat lagi. Karena kita nggak bisa sekali tobat langsung selesai, nggak akan buat lagi, terlibat lagi, tapi tobat lagi. Kalau kata Habib Ali Al-Jufri, kalau kau senantiasa terus bermaksiat, maka senantiasalah terus bertobat sampai kau bosan bermaksiat. Jangan sampai kau bosan tobat. Jadi bosannya bosan maksiat dulu, jangan sampai bosan tobat. Nah, udahlah maleslah maksiat lagi, ujung-ujungnya tobat. Nah, maksudnya begitu. Jangan maleslah tobat. Nah, jadi maka terus. Nah, ini kalau seandainya salahnya kepada Allah saja. Tapi kalau seandainya kesalahan atau dosa dia itu berkaitan dengan makhluk, maka bertambahlah syarat taubatnya. Apa itu? Raddul mazalim, mengembalikan hak-hak orang yang ia zalimi. Makanya salah sama makhluk itu lebih payah daripada salah sama Allah. Hakul adami asyaddu min haqqillah. Haknya manusia itu lebih payah daripada haknya Allah. Memandang apa? Memandang manusia itu tidak pemaaf, tidak maha pengampun seperti Allah yang maha pengampun. Jadi udah kalau Allah tuh hanya saja kalau ada had ya dilakukan hadnya. Kalau seandainya bisa didirikan daerah. Tapi kalau seandainya ada orang bikin salahnya sama orang tuh wajib balikkan. Misal ini makanya payahnya. Dulu dia misal begal. Na'udzubillah, entah berapa kereta sudah diambil punya orang. Itu mau tobat kayak mana? Datangi orang yang dia begal. Datangi orang yang dia begal. Balikkan keretanya. Kalau sudah tak ada, yang seharga dengan keretanya. Begitu. Kalau nggak punya, nyicil, kumpulin, itu dulu wajib tuh. Bukan langsung terlepas. Bukan langsung terlepas. Nah, jadi ini Masya Allah. Payah betul kalau kita salahnya sama orang. Nah, lihat pemimpin-pemimpin yang korupsi itu payah betul tobatnya. Balikkan duitnya lagi. Sibuk ini. Dan itu nggak bisa gugur sampai di akhirat tuh nggak bisa gugur. Nah, itu nggak bisa gugur. Ada satu riwayat yang mengatakan begini. Ketika ada mayit yang hendak disolatkan di zaman Rasulullah, itu Rasulullah akan bertanya, mayit ini punya hutang tidak?
Mayit ini punya hutang tidak? Kalau mayit ini punya hutang, aku nggak mau nyolatin, kecuali sudah ada yang menjamin hutangnya itu bakalan dilunasi. Itu mohon maaf, kita jangan salah paham. Jangan kita ambil sikap Rasulullah. Ini masih ada hutang, udah kalian aja sholat, aku nggak mau. Bukan, ini berbeda. Ulama katakan, kenapa Rasulullah nggak mau nyolatin orang yang punya hutang? Karena kalau ada jenazah disolati oleh Rasulullah, disolatkan oleh Rasulullah, dihapus semua dosanya tuh, langsung masuk surga tuh. Nggak akan ada urusan lagi nanti di akhirat, langsung masuk surga tuh. Kalau udah Rasulullah yang nyolati, kenapa? Doa Rasulullah tuh makbul. Ketika kata Rasulullah ada khilful jannah, ya masuk surga udah, nggak ada masalah. Nah, kenapa Rasulullah nggak mau menyolatkan orang yang punya hutang? Karena ini kaitannya sama makhluk. Kalau Rasulullah solatkan di akhirat, si pemilik hutang sama orang yang menghutang ini nggak punya hak untuk bahasanya minta hutangnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah sholatkan, dia sudah beres masalahnya, nggak ada lagi. Kan itu namanya Rasulullah menyia-nyiakan hak orang yang menghutangi gitu. Maka itu kata ulama, kenapa Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang, karena nanti Rasulullah seolah menzolimi orang yang menghutangi. Kenapa? Nggak berhak lagi nuntut di akhirat. Kenapa udah disolatkan Rasulullah? Itulah dahsyatnya doa dan sholat dari Rasulullah. Kalau kita kan nggak ngaruh gitu, jadi ya udah sholati aja gitu. Wah, aku nggak mau lah, apa hubungannya? Emang kalau kau sholati habis itu orangnya jadi nggak bisa minta utangnya lagi nggak? Jadi kalau kita nggak sampai setingkat itu, ya kalau ada orang berhutang, walaupun dia berhutang, kalau dia meninggal sholatkan. Nah itu makanya beda. Makanya sahabat tetap nyolatin. Rasulullah nggak mau nyolatin. Kenapa? Nanti kalau aku sholatin, kasihan yang menghutangi. Nah, yang punya piutang jadi nggak bisa nuntut di akhirat. Nah itu maksudnya. Nah itu tadi. Itu sampai akhirat terus akan ada tuntutan seperti itu bagi orang yang ada sangkutan atau ada hutang. Makanya selagi masih bisa kita datangi orang yang pernah kita zalimi, datangilah. Di akhirat itu sekecil apapun kesalahan kita akan diungkit, akan diminta sama orangnya. Kenapa? Karena orangnya pingin bahasanya selamat dari neraka semua. Saat kita dihisap nanti, kita tahu ini amal timbangan kebaikanku kok ringan, maka akan hadir di kepala kita siapa yang punya sangkutan sama aku supaya bisa kita ambil pahalanya. Bahkan sekecil apapun, si fulan dulu, dia pernah ngatain aku itu. Kita datang itu, ya Allah si fulan pernah ngatain aku minta pahalanya. Si fulan ada utang 1.000 atau 2.000, kita datangi itu semua. Kenapa? Karena kita ingin selamat gitu. Nah, maka berpikir kembalilah, jangan sampai urusan kita itu kepada manusia. Ya kepada Allah pun jangan, tapi kepada manusia ini lebih lagi luar biasa. Karena tanggung jawabnya payah. Bayangkan kalau ada orang yang maling, pencuri, begal segala macam, itu kan mau tobatnya payah. Datang minta maaf. Ya minta maaf kalau lancar minta maaf. Dihajar sama orangnya tuh kalau seandainya datang. Nah, Pak, benar sini kalau tak salah 2 tahun lalu Bapak pernah kehilangan kereta. Iya. Supra X 125. Betul. Warna merah ya. Bapak dari kepolisian bukan? Saya yang ngambil dulu. Ya kan marah orang itu gitu. Ya siap-siap dia ditempeleng gitu. Tapi memang harus begitu tanggung jawabnya. Tenang Pak, saya ganti ya gitu. Tapi tanggung jawabnya harus begitu. Paling tidak, seandainya memang belum bisa mengganti atau yang lain, dan kalau kita datang bakalan jelaslah sudah mudaratnya, bisa jadi habis kita dihajar di masa begitu. Ya sudah banyak-banyakkanlah kirim pahala sama orang yang pernah kita zalimi. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'i masyayikhina wa liman ahsana ilaina. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku, dosa guruku, dan dosa orang yang pernah berbuat baik kepadaku. Waliman lahu haqqun alaina, dan dosa orang yang punya hak atasku. Artinya dosa orang yang pernah aku zalimi. Itulah banyak-banyak kita doa. Mudah-mudahan itu bisa jadi pengimbang nanti di akhirat. Nah, itu syarat taubat. Ditambah lagi, seandainya ini catatan, kalau dosanya itu karena melalaikan kewajiban, maka wajib qadha. Itu tetap. Kalau kayak minum khamar, itu kan bukan melalaikan kewajiban, namun karena melakukan yang haram, bukan meninggalkan yang wajib. Kalau dosanya itu sifatnya meninggalkan yang wajib, wajib diqadha yang wajib tadi itu. Dulu nggak sholat, ya sekarang wajib ganti sholat. Dulu nggak puasa, ya sekarang wajib ganti puasa. Dulu sempat wajib zakat tapi nggak berzakat, ya nanti wajib dikeluarkan. Nah itu semua begitu.
Jadi dirinci lagi. Kalau dosanya karena melakukan yang haram, ya sudah tobat saja. Tapi kalau meninggalkan kewajiban, wajib diqadha kewajiban-kewajiban yang lalu. Nah, kemudian itulah maksud dari taubat yang shadiqah di dalam hak-haknya, yakni rukunnya dan syaratnya. Hingga diputuskan dia, sampai akhirnya diputuskan dia. Maka tatkala hasillah baginya taubat, setelah bisa taubat. Nah, ini artinya setelah misalnya tanjakan taubat sudah dia selesaikan. Udah bisa taubat. Nah, yang shadiqah, yang benar taubatnya. Dan selesailah ia daripada aqabahnya. Dan selesailah dia daripada aqabah taubat ini. Nah, rindulah ia kepada mengerjakan ibadah. Maka mulailah dia merasa rindu, merasa ingin untuk mengerjakan ibadah. Udah kenal Allah, tahu tata cara menyembah Allah dengan benar, sudah bersih dirinya, dalam arti sudah bersih ini, sudah bertobat dia dengan benar, maka mulailah dia mau ibadah. Datang lagi masih ada masalah. Nah, maka rindulah dia mengerjakan kepada ibadah, supaya mengambil ia di dalamnya, mengambil tadi memulai. Artinya supaya dia memulai untuk beribadah. Maka menilik ia, maka dia perhatikan lagi, maka tiba-tiba kelilingnya beberapa awaik. Begitu mau sholat, begitu mau ibadah, begitu mau menyembah Allah dengan benar, dia perhatikan kok banyak kali yang ngalangi. Nah, bukan masalah dirinya kotor, ini dirinya sudah tobat, tapi begitu mau ibadah kok banyak kali penghalang. Nah, banyak awaik, yakni yang menegahkan dia. Awaik itu artinya penghalang. Yang mengeliling dengan dia, yang mengelilinginya. Dan tiap-tiap satu daripadanya, setiap penghalang itu menegahkan daripada barang yang ia hendak maksudkan. Itu mencegah dia untuk melakukan ibadah. Daripada ibadah. Dengan bagai daripada ibadah. Pokoknya berbagai macam ibadah itu akan terhalang dengan adanya penghalang-penghalang ini. Nah, yang menegahkan dia. Maka menilik ia, maka ia perhatikan, maka tiba-tiba ia empat. Nah, tiba-tiba ini maksudnya maka dia dapati ternyata penghalang itu ada 4 macam. Kalau kita mau ibadah, kita mau fokus kepada Allah, kita harus kenal Allah, udah kenal. Kita harus tahu cara ibadah, sudah tahu. Kita harus bersih diri, sudah. Kita harus hindarkan penghalang-penghalang. Nah, penghalang kita untuk ibadah ini ada 4. Pertama, dunia. Nah, pertamanya itu adalah dunia. Dunia. Jadi dunia ini ngalangin ibadah. Mau sholat, mau fokus. Nah, ada kerjaan yang gajinya cukup besar. Mau sholat, mau fokus, anak ngajak main. Mau sholat, mau fokus, ada lagi hal-hal yang lain lah. Itu kan dunia semua tuh. Akhirnya menyibukkan diri kita. Dunia itu secara bahasa artinya paling rendah. Dari kata dana, ya denu, turun. Dunia paling turun, paling rendah. Jadi dunia ini paling rendah. Nah, jadi yang pertama adalah dunia. Nah, dan yang keduanya itu adalah makhluk. Nah, mirip memang, tapi nanti ada bedanya, lebih jelasnya di pembahasan aqabahnya nanti. Makhluk. Dan ketiga, syaitan. Yang ketiga adalah setan. Kalau kita ditanya setan itu apa? Yang namanya setan itu yang mana? Di sini ulama banyak beda pendapat. Ada yang mengatakan kullu atin mutamarridin ilallah fahuwa syaitan. Setiap yang membangkang dan ingkar kepada Allah maka itu setan. Baik dia itu jin ataupun manusia. Nah, tadi. Baik dia itu jin atau manusia. Tapi di sini dikatakan oleh Syekh Jampesi, Ihsan Jampesi. Nah, beliau katakan begini. Yang dimaksud setan itu apa? Nah, asy-syaitanu qala ba'duhum. Nah, berkata sebagian ulama, asy-syaitanu kullu jinnin kafirin. Setan itu adalah setiap jin yang kafir. Jin kafir itu setan. Berarti kalau menurut ini enggak ada manusia. Nah, jadi setan yang kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk itu maksudnya adalah jin kafir. Nah, kemudian qala Al-Jahiz, ada seorang ulama namanya Al-Jahiz itu berkata, al-jinnu, jin itu
idza kafara wa zalama, apabila dia kafir dan zalim, wa ta'adda, dan dia itu menentang Allah, wa afsada, dan membuat kerusakan, fahuwa syaitan, itu namanya setan. Nah, jadi dia hanya makhluk halus saja, jin saja. Nah, jadi kalau dia ingkar, menentang Allah, membuat kerusakan, maka itu namanya setan. Wa in qawa ala hamlil masyaq wa ala syai' ats-tsaqil, tapi kalau dia ini sudahlah kafir, kuat lagi, bisa ngangkat benda-benda berat, nah, kemudian bisa naik ke langit, kemudian mendengarkan yang ada di langit, nah, kemudian dilaporkan kepada para peramal, dilaporkan kepada para peramal, fahuwa marid, ini namanya marid, ada setan, ada marid, ya ini sejenisnya juga. Nah, kemudian fa in zada ala dzalika, kalau lebih kuat lagi daripada itu, fahuwa ifrit, maka itu namanya ifrit. Nah, itu tingkatan setan. Ada setan, ada marid, ada ifrit. Ifrit ini setan yang kuat. Agak setingkat di bawah iblis lah. Jadi ada setan, ada marid, ada ifrit. Kita bilang jin ifrit. Nah, ini yang ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Yang saat itu ketika Nabi Sulaiman menawarkan, ayo yang bisa membawa kemari, maka kata jin ifrit, nah tadi kekuatannya kan luar biasa, sehingga sananya bisa kupindahkan ke situ sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Nah, lalu ada seorang yang salih yang dengan ilmunya itu mengatakan, sebelum kau mengedipkan mata, udah balik, udah ada sehingga sana Ratu Balqis di situ. Nah, masih kalah juga makanya. Ada tadi, itu namanya ifrit. Jadi kita tahu ifrit itu bukan satu lah, bukan satu macam jin. Tapi pokoknya setan yang paling kuatnya itu namanya ifrit. Ini yang pernah mengejar Rasulullah ketika Rasulullah itu mau Isra wal Mi'raj. Rasulullah mau Isra wal Mi'raj dikejar pakai api sama jin ifrit. Lalu diajari satu bacaan. Nah, jadi ini bisalah diamalkan kalau di rumah banyak gangguan. Ketika itu Rasulullah dikejar kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammah. Nah, allati la yujawizuhunna barru wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqa yatruku bi khairi ya rahman. Tersungkurlah jin ifrit tadi, tak bisa mengejar Rasulullah. Jadi ini juga bisa jadi ayat untuk mengusir jin lah. Mana tahu di rumah ada gangguan sampai rumah tiba-tiba lampu hidup mati sendiri, piring berterbangan tanpa ada yang memegang segala macam, ketakutan baca a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barru wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqi yatruku bi khairi ya rahman. Panjang, tapi ya faedahnya sama. Bahkan raja setan saja bisa tersungkur, apalagi setan-setan yang biasa. Nah, ada tadi. Insyaallah kalau di kitab-kitab tentang Isra Mi'raj itu ada itu bacaannya. Nah, dibacakan. Tapi terkadang begini, ada orang yang ya setan ini bukan memandang apa yang dibaca. Setan ini memandang siapa yang baca. Yang itu baca Nabi Muhammad, makanya tersungkur langsung. Ada orang yang baca udah entah apa-apa segala macam, jin ada aja di situ. Jadi ini kisah dari Syekhuna, Syekh Muhammad Nuruddin dulu. Jadi saat itu ada orang yang kerasukan, dan memang jin itu bisa bahasanya merasuki seseorang. Jadi ada jin yang kerasukan. Ada manusia kerasukan jin. Jin ini masuk ke dalam tubuh orang kemudian meracau entah enggak jelas. Banyak yang sudah bacain begini begitu segala macam, tak juga akhirnya baik. Akhirnya ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali yang dinisbahkan kepada beliau. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, "Tuan, ada orang kesurupan jin, udah dibacain ini itu enggak sembuh-sembuh juga." Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau lepas sendalnya kemudian bilang, "Nih, pukulkan ke badan orang yang kerasukan tadi." Pakai sendal Imam Ahmad bin Hanbal. Diambil kemudian dipukul. Langsung pergi. Langsung pergi jin tadi. Sendalnya belum baca. Maka dia memandang itu tapak kaki siapa yang pernah berada di situ.
Itu satu Al-Quran khatam, jinnya udah selesai juga di situ juga udah ngaco. Jadi memang kualitas orangnya, kadang bukan bacaannya saja. Nah, dan kadang memang jin itu juga bisa membedakan yang seperti itu. Jin itu bisa membedakan yang seperti itu. Nah, lalu kisah juga yang sama. Nah, kisah juga yang sama. Ada seorang ulama, ada yang jin ini merasuki seseorang, kemudian dia datang, sama seperti tadi, dia ambil sendalnya, kemudian seolah mau dipukulkan jin tadi. Keluar nggak? Kalau nggak, ku libas nih dengan sendalku ini. Langsung jin tadi keluar. Bahkan jinnya bilang, kalau Tuhan yang suruh, jangankan keluar dari tubuh nih, keluar dari negeri ini pun aku akan ikuti perintah Tuhan. Begitu. Ditengok sama muridnya, oh begitu cara ngusir jin. Nah, lalu tak berapa lama masuk lagi jin itu setelah ulama ini wafat. Setelah ulama ini wafat, jin yang sama masuk lagi ke dalam tubuh orang. Maka persis dia lakukan seperti gurunya. Dia ambil sendal, dia bilang, keluar nggak? Jinnya ketawa, oh lain. Ini bukan yang dulu. Beda, kamu dengan seperti itu pun tidak akan bahasanya ikut. Nah, jadi tak mempan yang seperti itu. Jadi memang dilihat orangnya juga. Nah. Jadi itu tingkatan nama jin. Ada setan, ada marid, ada ifrit. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat. Nah, yang keempat nafsu. Yang keempat adalah nafsu. Maka berkehendak tak dapat tiada daripadanya kepada yang menolakkan akan segala menegahkan dia ini. Jadi harus dia punya cara untuk menghilangkan semua penghalang ini. Baik dari dunia, dari makhluk, dari setan, dan daripada nafsunya. Nah, dan menghilangkan dia jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan. Nah, dan tempat aman baginya pekerjaan daripada ibadah. Artinya kalau ini nggak dihilangkan, dia nggak akan bisa tenang, nggak akan bisa beribadah dengan lancar. Maka menghadapkan dia di sini oleh aqabah al-awaiq. Maka disinilah dia masuk kepada tanjakan yang keempat, yakni tanjakan untuk menghilangkan penghalang-penghalang dalam awaiq. Awaiq ini artinya tadi penghalang-penghalang. Nah, ini tadi awaiq namanya. Nah, insyaallah di sini bisa. Nah, sampai sini lah. Nanti baru masuk ke aqabah berikutnya.